Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna
إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Jamaah salat Jumat ingkang berbahagia, monggo kita syukur dumateng Allah keranten kula lan panjenengan sedaya tansih dipun paringi nikmat kalian Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat awake waras, mboten sakit-sakitan, saged melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Mugi-mugi ibadah salat Jumat ingkang kula lampahi, kula lan panjenengan sedaya lampahi saat menika dipun tramih kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing manusia di dunia ini, dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga manusia itu mendapatkan keselamatan hidup di dunia ini, ngantos ten alam kubur, ngantos benjing ten akhirat. Dan itu bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat ingkang berbahagia, nomor 3, monggo kula lan panjenengan sedaya berusaha meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa itu diperjuangkan secara kontinu, secara istimror, dengan berusaha kula lan panjenengan taat dumateng Allah, taat dumateng Rasulullah, dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah dan menjauhi larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Jumat rahimakumullah, semua buku-buku di dunia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, ten pundi-pundi buku tentunya ini tidak bisa menjawab semua permasalahan hidup di dunia ini. Mulai zaman dulu sampai saat ini, buku yang beredar di tengah-tengah masyarakat tidak semuanya bisa menjawab problem kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran, jamaah yang berbahagia, surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin. Allah itu memperkenalkan dirinya, rafa'as samawati, yang meninggikan langit, bighairi amadin, boten wonten cagake. Jadi Allah yang meninggikan langit, bighairi amadin, boten wonten cagake, tidak ada tiangnya. Sekarang yang jadi pembicaraan kita, berapa jarak langit dan bumi? Sampai detik ini semua ahli bidang ilmu pengetahuan belum bisa mendeteksi berapa jarak langit dan bumi. Allah memperkenalkan dirinya, rafa'as samawati. Kalau jarak matahari dan bumi bisa diselidiki, bisa diriset, 180
149 juta kilometer. Jadi jarak srengenge kali bumi niki para bapak 149 juta kilometer. Bisa diprediksi sekarang ini dengan sains, dengan pengetahuan. Tetapi sampai saat ini langit belum bisa. Meskipun sekarang itu banyak profesor dari Amerika, dari Rusia, dari Cina. Dan Indonesia niki sekolah di bidang teknik pengetahuan yang terkenal adalah ITS, ITB. Sampai detik ini belum bisa memprediksi berapa jarak langit dan bumi. Allah menggunakan kata-kata as-samawat, meninggikan langit bi ghairi amadin. Bukan hanya itu, tidak ada tiangnya. Boten wonten cagake. Masjid niki ingkang kita damel Jumatan niki para bapak, para ibu. Ini didesain. Ini seperti ini bangunannya, besinya, tiangnya, kekuatannya didesain. Rumah kita ketika mau bangun, nek ten kampung-kampung itu dipun paringi cakar ayam. Nih, tik kuat. Wes ini dipun paringi berintik-berintik, ukurannya macam didesain supaya kuat. Semakin besar bangunan itu didirikan, maka planningnya, perencanaannya akan didesain sekuat mungkin. Ada bangunan namanya pencakar langit, itu didesain mboten sembarang tiang, gambar ngoten niku. Tapi kenapa langit tidak ada tiangnya, kok mboten cicir? Bighairi am, kok tidak jatuh? Tarawunaha, yang semua orang bisa menyaksikan. Mangke kita mantun medal Jumatan, medal nyawang langit mendhuwur ngeten. Kok mboten cicir? Tidak ada tiang. Ini adalah PR bagi peradaban manusia untuk mendeteksi, untuk menghitung, untuk menganalisa kenapa langit tidak jatuh. Dan ini tantangan, boten cuman tiang Islam, seluruh penduduk manusia ditantang oleh Allah untuk mendeteksi. Jamaah yang berbahagia, beberapa tahun yang lalu ada seorang pemimpin partai nasional berbicara di televisi bahwasanya akhirat itu fiksi. Orang yang percaya kepada akhirat itu orang gila, fiksi, khayalan. Mereka belum tahu akhirat, bicara tentang akhirat. Dan ini pemimpin partai terbesar di Indonesia. Jamaah yang berbahagia, sak sampunipun Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha, yang semua orang bisa menyaksikan. Kemudian Allah menjelaskan summastawa alal arsy, Allah berada di arsy. Allah memperkenalkan eksistensi dirinya, ada. Allah itu ada. Summastawa alal arsy. Yang kalau orang ateis, orang komunis, mboten pecah dos, tidak percaya adanya Tuhan. Ingat, bapak-bapak ingkang sampun sepuh pasti ingat, ada 3 partai besar di Indonesia. Dulu ada namanya PNI, ada namanya Masyumi, dan yang ketiga adalah PKI. Ideologi PKI itu dimanapun ada, di Indonesia pasti ada. Makanya jamaah, Allah menunjukkan dirinya, eksistensi dirinya, bahwa Tuhan itu ada. Summastawa alal arsy. Terus awan niku wonten, senaosa mboten ketok. Sama dengan kip asin iki Bapak Ibu, diuripaken
hawane adem, mulai ten imam, ten wingking, AC ini dipun hidupkan, hawanya adem, dingin. Bagaimana warnanya udara? Seperti apa wajahnya udara? Kita setiap hari menikmati, bernafas, tapi semua manusia tidak bisa menjelaskan warnanya udara, oksigen. Padahal mendenden kita niku bernafas kali oksigen, tapi tidak tahu warnanya seperti apa. Sama dengan Allah, tidak bisa dilihat, tapi eksistensinya ada. Wonten Gusti Allah niku. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Sak sampun niku ngoten Allah menjelaskan wa sakhkhara samsa wal qamar. Allah memperjalankan matahari dan bulan. Esuk-esuk srengenge iku muncul. Nek sore srengenge iku slurup. Nek bengi tanggal 15 Hijriah niku bulan kelihatan dengan sempurna. Allah yang memperjalankan. Sebelum kita lahir, matahari sudah terbit dari timur. Sebelum orang terkuat di Indonesia, Soekarno lahir, matahari sudah terbit di arah timur dan tenggelam di barat. Sinten niku sing napa niku memperjalankan? Allah. Wa sakhkhara samsa wal qamar. Allah yang memperjalankan matahari dan bulan. Mboten kita manusa niki. Wong kita lahir ten donya niku sampun wonten donya niki. Lahir ten Bulumbrangsi, nggih sampun wonten desa Bulumbrangsi. Lahir ten Laren, nggih sampun wonten desa Laren niki. Allah wa sakhkhara samsa wal qamar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kullu yajri li ajali musamma. Mereka tiap-tiap ciptaan Allah yajri beredar, berjalan li ajali musamma sesuai ketentuannya. Kalau di dalam ilmu fisika namanya sesuai dengan orbitnya. Bahasa fisika orbitnya dari timur, barat, tenggelamnya, siang, malam, kullu yajri li ajali musamma. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yudabbirul amrah. Semua ciptaan Allah termasuk matahari, bulan, bintang, siang, malam tunduk taat kepada Allah. Tunduk taat. Dan kita harus bisa mengambil pelajaran untuk taat tunduk kepada Allah. Seperti kula lan panjenengan sedaya menjalankan sholat Jumat di masjid ini karena ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita bicara dunia, maka tidak ada habis-habisnya. Semua punya kesibukan. Tiang tani ngeten iki wancine icir ten Tegalan, pedagang di pasar, pegawai di kantor. Karena kita tunduk taat kepada Allah seperti ciptaannya matahari, bulan dan bintang, maka kita hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kullu yajri li ajali musamma yudabbirul amro. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Lanjut pun ayat yufassilul ayati. Kene apa sih? Apa kok ngei perumpamaan kaya ngono ku mang? Langit ditinggikan, tidak ada tiangnya, memperjalankan matahari bulan. Untuk apa? Yufassilul ayati. Allah menjelaskan tanda kekuasaannya. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqin, supaya yakin nanti ada akhirat.
Biliko rabbikum tuh, supaya yakin nanti berjumpa dengan Allah. Kita makai kepanggil dengan Allah. Dan Allah itu gaib, abstrak. Maka di dalam Al-Quran ketika bicara tentang gaib, Allah mengajarkan rihlah ilmiah, perjalanan intelektual tentang alam semesta, supaya yakin, percaya, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqin, supaya yakin nanti ada tujuannya ngoten. Dados tiang-tiang yang mboten percaya akhirat, tantangan dari Allah untuk memprediksi berapa jarak langit bumi, kenapa langit tidak jatuh, tantangan. Dan sampai detik ini ilmu pengetahuan belum bisa mendeteksi. Al-Quran menjawab puzzle teka-teki di dalam kehidupan kita, menjawab semua ini supaya yakin bahwasanya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, di lain ayat bicara tentang kematian, tidak ada satupun buku ilmiah yang mampu menjelaskan tentang kematian sampai saat ini. Kenapa orang mati? Padahal di kampung-kampung didirikan balai kesehatan dan kecamatan, di Lamongan rumah sakitnya besar, program-program fakultas kedokteran dibuka di mana-mana. Tapi kenapa manusia masih mati? Obat bermacam, kenapa? Dan sampai sekarang ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab. Secara logika, banyaknya obat, banyaknya rumah sakit, orang itu nggak sakit, orang itu nggak mati. Semua penyakit ada obatnya. Tapi kenapa mati manusia? Dan tidak ada buku yang bisa menjawab. Al-Quran menjawabnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti mati. Pasti. Ayat berikutnya, wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Dan besok-besok itu di akhirat akan ditunjukkan amalnya. Ketika kita sedekah, ketika kita puasa, ketika malam-malam jam 3 malam, di saat orang tidur kita bangun, mengambil air wudhu, kemudian sholat. Nek mboten iman abot kaya anyep-anyep. Apa malewantene udan jam 3 bengi kok tangi. Motivasi apa? Iman. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ditunjukkan amalnya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan surga, faqad faza, maka dia orang beruntung, orang sukses. Niku dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga. Kalau definisi motivator seperti yang disampaikan oleh Mario Teguh, ada Mario Teguh yang beraneka ragam, ada Ari Ginanjar Agustian, motivator dunia. Kalau tidak didasarkan kepada akhirat, maka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang yang dijauhkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke surga, faqad faza, maka dia orang yang sukses. Sukses, beruntung. Dan ini definisi sukses menurut Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena dunia ini adalah tempat permainan. Tahu apa maksudnya tempat permainan? Kita niku mboten gesang sak lawase. Bapak Ibu, pasti mati. Nek kita umur 70, 80 tahun, linune muncul. Nggih, mari ngono gringgingen muncul. Matane niki mripaten niki sampun damel mlaku niku kunang-kunang.
seandainya kita masih hidup, maka Allah menjelaskan kita itu tidak lama di dunia, pasti meninggal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mugi-mugi dosa kula lan panjenengan sedaya niki dipun sepunten kalian Allah Subhanahu wa taala, lan sedaya amal kesainan kula niki, kula lan panjenengan sedaya niki dipun tenami kalian Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Wa qila fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.